Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Selamat malam dan selamat berbahagia. Jadi pada hari ini teman-teman saya akan berbagi sebuah informasi tentang penerimaan P3K atau penerimaan guru P3K pada tahun 2021. Yang mana pada sesi kali ini teman-teman saya akan membahas tentang kisi-kisi materi keguruan untuk penerimaan guru P3K pada tahun 2021. Nah, di sini di file yang saya sudah rangkum di dalam Microsoft PowerPoint, saya akan menjelaskan sedikit teman-teman tentang kisi-kisi resmi materi P3K untuk jurusan keguruan. Jadi buat teman-teman yang akan mendaftar P3K dan berasal dari jurusan guru, baik itu guru SD sampai guru SMA, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung ke penjelasannya saja. Jadi kisi-kisi resmi materi P3K keguruan itu teman-teman, perlu teman-teman pahami bahwa kisi-kisi resmi materi PPK untuk keguruan ini yang saya bahas. Jadi untuk materi tes P3K khusus untuk keguruan itu ada 4 teman-teman ya, ada 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah kompetensi manajerial, kemudian yang kedua adalah kompetensi teknis, kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosio-kultural, dan yang keempat adalah kompetensi wawancara. Nah, untuk kisi-kisi di bagian kompetensi manajerial itu terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Jadi kalau kompetensi manajerial itu akan diberikan semacam soal yang berkaitan dengan bagaimana pengetahuan teman-teman, bagaimana keterampilan yang bisa diukur dalam mengelola sebuah organisasi, baik itu sekolah, lembaga, dan sebagainya. Itu khusus materi soal yang akan terdapat di kompetensi manajerial. Kemudian kisi-kisi yang kedua yaitu materi kisi-kisi yang kedua itu adalah kompetensi teknis. Nah, di bagian kompetensi teknis teman-teman ya, itu membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan atau pedagogik dan profesional. Jadi sudah pasti bahwa bagian kisi-kisi resminya itu untuk kompetensi teknis itu berkaitan dengan jurusan teman-teman sebagai seorang guru, yaitu yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di luar kelas, termasuk pedagogik dan profesional. Nah, untuk kompetensi yang akan diteskan yang bagian ketiga yaitu kompetensi sosiokultural. Yang mana ini kompetensi sosiokultural itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan untuk dapat berinteraksi dalam konteks kehidupan bernegara yang majemuk, dalam kurung agama, suku, adat istiadat, dan wawasan kebangsaan. Jadi untuk bagian kompetensi sosiokultural teman-teman perlu pahami bahwa itu berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Jadi bisa sosiologi, atau intinya adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi teman-teman silakan cari materi yang berkaitan dengan kompetensi sosiokultural. Nah, di sini saya cuma membahas tentang kisi-kisi resmi materi P3K untuk jurusan keguruan. Jadi dengan adanya video ini teman-teman bisa menentukan materi-materi yang lebih spesifik lagi untuk teman-teman pelajari. Kemudian bagian yang ketiga adalah kompetensi wawancara. Jadi di sini untuk materi P3K untuk keguruan itu ada kompetensi wawancara teman-teman, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik pribadi yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan keguruan. Jadi di sini akan ada sesi wawancara yang mana teman-teman akan diberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan jabatan keguruan yang teman-teman sandang atau teman-teman ikuti tesnya di P3K. Untuk lebih jelasnya teman-teman, kita lanjut saja. Jadi video ini jangan di skip supaya teman-teman bisa jauh lebih memahami tentang 4 bagian utama kisi-kisi resmi materi P3K pada tahun 2021 untuk jurusan atau jabatan keguruan. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini untuk kompetensi manajerial itu ada 5 hal yang perlu teman-teman pahami.
Jadi harus dipahami dulu bahwa untuk kompetensi manajerial itu di kisi-kisi P3K itu kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dapat diamati teman-teman ya, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Nah, di sini untuk kompetensi manajerial ada 5 hal yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama itu adalah integritas, yaitu mampu bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Kemudian yang kedua adalah kerjasama, mampu berpartisipasi dalam kelompok kerja dan menumbuhkan tim kerja yang partisipatif. Dan yang ketiga adalah komunikasi, adalah mampu menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap dan mudah dipahami serta aktif dalam menjalin komunikasi baik secara formal maupun informal. Kemudian yang keempat adalah orientasi pada hasil, mampu bekerja keras dan bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Kemudian yang kelima adalah pelayanan publik, mampu menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan dan mampu menjalankan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara secara transparan. Itu adalah 5 hal konsep yang ada di kompetensi manajerial yang teman-teman harus pahami dan harus kuasai, karena soal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial itu tidak jauh-jauh dari 5 hal ini. Yang pertama integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, dan pelayanan publik. Jadi teman-teman silahkan pahami 5 hal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial, khusus untuk kompetensi manajerial. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini ada kompetensi teknis yang akan diteskan juga di PPK tahun 2021. Jadi, kompetensi teknis ini teman-teman adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan. Kompetensi teknis secara spesifik berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi ada 3, yang pertama itu kompetensi wajib, yang kedua adalah kompetensi inti, dan kompetensi pendukung. Untuk kompetensi pendukung itu teman-teman harus pahami tentang ini. Jadi kalau perlu teman-teman hafal ya, atau pahami, mengerti tentang Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang terdiri atas 4 macam kompetensi teknik, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Jadi teman-teman silahkan cari materinya yang berkaitan dengan kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Dan saya yakin bahwa itu yang akan naik di kompetensi teknis ya, untuk penerimaan P3K untuk soal-soalnya sebentar. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, ini yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah kompetensi sosiokultural. Nah, kalau kita berbicara tentang kompetensi sosial-kultural, itu tidak jauh-jauh teman-teman ya dari yang namanya wawasan kebangsaan. Jadi banyak sekali soal-soal di internet yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Namun teman-teman harus nonton video ini, harus perhatikan tentang spesifikasi dari kompetensi sosiokultural ya, agar nantinya teman-teman bisa paham ya. Jadi untuk kompetensi sosiokultural itu terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dalam masyarakat majemuk. Hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan untuk dapat berinteraksi dalam konteks kehidupan bernegara yang majemuk, yang terdiri dari agama, suku, adat istiadat, budaya, dan wawasan kebangsaan. Jadi intinya di sini teman-teman, kompetensi sosiokultural itu adalah berkaitan dengan agama, suku, adat istiadat, budaya, dan wawasan kebangsaan. Jadi ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi teman-teman bisa pahami yang di sini, yaitu kompetensi sosiokultural merupakan kompetensi yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan. Sedangkan seleksi kompetensi sosiokultural merupakan bagian dari soft competence karena berasal dari individu yang merupakan pondasi untuk menopang dan mendukung kemampuan manajerial dan kemampuan teknis seseorang.
Kemudian, kemampuan kultural berbeda dengan kemampuan manajerial dan teknis sosiokultural, merupakan soft competence karena berasal dari individu yang meliputi sistem integritas dan manajemen diri, keteladanan dan kepeloporan, membangun budaya organisasi, membangun karakter kepribadian, dan nasionalis pelayanan publik. Nah, di sini teman-teman bisa memahami betul-betul tentang kompetensi sosiokultural, yaitu mulai dari bagaimana sistem integritas dan manajemen diri, kemudian keteladanan dan kepeloporan, sampai dengan nasional pelayanan publik. Namun, teman-teman harus juga memahami tentang bagaimana berinteraksi dalam konteks kehidupan bernegara yang majemuk, yang itu agama, suku, adat istiadat, budaya, dan wawasan kebangsaan. Itu adalah kisi-kisi soal untuk kompetensi sosial kultural. Nah, kita lanjut teman-teman yang terakhir ya. Di sini yang terakhir itu ada kompetensi wawancara. Ini juga tidak jauh, ini juga sangat penting teman-teman ya. Ini sangat penting untuk menentukan kelulusan teman-teman di seleksi P3K pada tahun 2021. Kompetensi wawancara itu terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik pribadi yang berhubungan dengan bidang teknis jabatan keguruan. Tujuan dari kompetensi wawancara adalah tujuan umum untuk mengetahui kompetensi guru secara umum. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui kompetensi pribadi seseorang sesuai dengan jabatan teknisnya. Jadi di sini intinya teman-teman harus menguasai kompetensi guru secara umum. Jadi jika ingin menjawab pertanyaan pada sesi wawancara nantinya, maka teman-teman guru harus mengetahui kompetensi guru secara umum. Kemudian yang kedua adalah guru itu bisa memahami tentang jabatan teknisnya, apa-apa saja yang dikerjakan di jabatan teknis yang disandang atau diikuti. Seperti itu teman-teman. Jadi ada dua sesi pertanyaannya nanti, itu berkaitan dengan tujuan umum dan tujuan khusus dari kompetensi seorang guru di sesi wawancara sebentar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti itu. Jadi begitulah teman-teman ya tentang kisi-kisi resmi materi PPK untuk keguruan. Jadi kesimpulannya bahwa kisi-kisi resmi materi PPK keguruan itu ada 4. Yang pertama kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosio-kultural, kemudian kompetensi wawancara. Jadi jika teman-teman sudah memahami betul-betul yang mana itu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi wawancara, insya Allah teman-teman bisa lolos di seleksi P3K pada tahun 2021. Nah, oke teman-teman, mungkin pada sesi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya, dan jika ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan jika bermanfaat silahkan di-share di media sosial teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.